Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas tentang meramadhankan seluruh bulan. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini juga menjadi bulan yang istimewa karena turun perintah untuk berpuasa dan menjadi bulan dipilihnya untuk turunnya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumah, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para nabi alaihi salam. Telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berbicara keutamaan dari bulan Ramadan. Akan tetapi jangan sampai kita tidak mau beramal di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Jadi janganlah rajin ibadah hanya sesaat saja, yaitu hanya di bulan Ramadan, kemudian kembali bermalas-malasan di bulan lain selain bulan Ramadan. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, rajin ibadah hanya sesaat bukanlah perilaku yang baik. Para ulama pun mengatakan bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku yang tidak baik, yaitu hanya rajin beribadah atau beramal sholih hanya di bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan akan kembali bermalas-malasan dalam beramal sholih dan dalam beribadah. Para ulama mengatakan sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang sholih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Ibadah bukan hanya dilakukan hanya di bulan Ramadan atau bulan Rajab atau Sya'ban saja. Sebaik-baik ibadah adalah yang dilakukan sepanjang tahun. Imam Asyibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab atau Sya'ban? Beliau pun menjawab, jadilah Robaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maknanya adalah jadilah hamba Robani yang rajin ibadah di setiap bulannya sepanjang tahun dan jangan hanya rajin beribadah pada bulan Sya'ban saja. Beliau juga mengatakan jadilah Robaniyin dan janganlah menjadi Ramadhaniyin. Maksudnya yaitu beribadahlah secara rutin, secara kontinu sepanjang tahun dan jangan hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa tanda diterimanya suatu amal yaitu apabila amalan tersebut akan membuahkan amalan-amalan ketaatan berikutnya.
Di antara bentuknya yaitu apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amal yaitu apabila amalan tersebut akan membuahkan. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amal yaitu apabila amalan tersebut membuahkan kejelekan atau kemaksiatan berikutnya. Pentingnya dalam beramal soleh secara rutin walaupun hanya sedikit. Di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang dilakukan secara rutin. Amalan yang rutin walaupun hanya sedikit itu akan mengungguli amalan yang dilakukan banyak namun tidak rutin. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara rutin walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hasan Al-Basri mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Rutinlah dalam beramal. Ingatlah, kamu tidak bisa beramal lagi ketika kematian datang kepadamu. Beliau rahimahullah juga mengatakan, jika syaitan melihatmu rutin dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun sebaliknya, jika syaitan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, yaitu sesekali melakukannya, kemudian meninggalkannya, maka syaitan pun akan semakin tamak dalam menggodamu. Maka dari penjelasan ini menunjukkan bahwa dianjurkannya merutinkan amalan yang biasa dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja, dan menunjukkan pula dilarangnya memutuskan suatu amalan meskipun itu amalan yang hukumnya sunnah. Hikmah dalam merutinkan amalan yaitu yang pertama, akan membuat amalan tersebut langgeng, artinya akan terus tetap ada. Kedua, akan terus mendapatkan pahala. Dan ketiga, akan mencegah futur atau menurunkan semangat. Sahabat Aiska dimanapun Anda berada, semoga dari pemaparan materi ini akan membuat kita lebih bersemangat dalam beramal sholih secara kontinu, secara rutin, sehingga Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya dan menjadikan kita lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, dan memicu semangat kita untuk selalu beribadah secara rutin baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.